Selamat sore, saudara seiman yang dikasihi dan mengasihi Tuhan Yesus. Saya sungguh mengucap syukur untuk kesempatan yang diberikan bagi saya. Saya bersyukur kepada Tuhan karena diberikan seorang pendamping hidup yang sangat baik, setia, dan bertanggung jawab, serta sangat mengasihi keluarga. Dan saya bersyukur pula kepada Tuhan karena dapat mendampingi suami di saat-saat almarhum sakit. Diawali pada tahun 2012, ada benjolan di pangkal paha. Setelah diperiksa, dokter minta agar dibiopsi. Lalu kami berangkat ke Guangzhou atas saran teman daripada almarhum. Setibanya di sana, setelah dicek lalu dioperasi, pengambilan benjolan tersebut, dan setelah kami menunggu kurang lebih 1 minggu, hasilnya pun keluar dan dinyatakan suami saya terkena kanker getah bening atau limfoma non-Hodgkin. Kemudian di kemo. Setelah kemo selesai, kami izin untuk pulang terlebih dahulu ke Semarang. Nanti sebelum kemo yang kedua, kami akan kembali ke Guangzhou. Namun ketika di pesawat dari Guangzhou menuju ke Jakarta, dari operasi pengangkatan benjolan terus keluar cairan. Sehingga celana panjang menjadi basah semua. Suami saya berpikir, apakah ini air seni? Tetapi ternyata bukan. Melainkan cairan getah bening yang keluar dari jahitan operasi benjolan. Setiba di Jakarta, kami sudah malam langsung menuju ke rumah sakit Siloam, dan esok paginya dioperasi kembali yang bekas benjolan yang diangkat. Setelah istirahat beberapa waktu, kami pun pulang ke Semarang. Tengah malam hampir pagi, hari pertama kami pulang di rumah. Saat kami masih tidur, sekitar pukul 2, suami membangunkan saya dan berkata bahwa dada dan tangan kanan terasa sangat panas. Seperti serangan jantung yang pernah dialami oleh almarhum pada tahun 2002. Seperti itulah rasanya. Kemudian singkatnya kami ke rumah sakit Telogorejo di Semarang. Karena doa dari teman-teman, dokter jantung yang seharusnya pagi itu ke rumah sakit Karyadi, beliau bersedia untuk ke Telogorejo dan segera menangani suami saya. Melalui kateter jantung, ternyata arteri yang ke jantung tersumbat total oleh gumpalan darah yang diakibatkan oleh salah satu obat kemo yang diberikan di Guangzhou. Sungguh kami saat itu sangat trauma dengan penanganan rumah sakit kanker di sana. Dokter jantung mengatakan bahwa suami saya tidak boleh kemo lagi, sebab bisa terjadi penyumbatan jantung yang akan menyebabkan kematian tiba-tiba. Saat itu kami bergumul terus-menerus di dalam doa kepada Tuhan, mohon petunjuk Tuhan, jalan apa yang harus kami tempuh. Dan Tuhan menjawab dengan mempertemukan kami dengan dokter-dokter yang sangat baik dan teliti. Mereka mencek ulang dan juga melakukan PET scan, dan hasilnya dinyatakan sel-sel kanker tidak terdeteksi. Karenanya, suami saya tidak perlu dikemo lagi. Suatu kebahagiaan yang luar biasa pada saat itu kami rasakan. Terasa beban yang begitu berat tiba-tiba hilang begitu saja. Terasa ringan. Kami bersujud syukur kepada Tuhan Yesus. Kemudian pada bulan Mei 2018, suami saya mengalami radang tenggorokan yang berulang. Setelah minum antibiotik, enak. Setelah antibiotik selesai, radang itu kembali lagi. Berulang beberapa kali.
dan terasa ada ganjalan di tenggorokannya. Setelah diteropong oleh dokter THT, betapa kagetnya dokter yang memeriksa. Karena ada benjolan yang cukup besar di saluran tenggorokan. Dokter sangat kaget dan menduga bahwa itu adalah kanker lidah. Jika bukan kanker lidah, maka limfoma atau kanker getah bening. Kami pun sangat terkejut. Kami pun kaget pada saat itu. Kami berdoa kepada Tuhan, mohon pimpinan Tuhan untuk bertemu dengan dokter yang tepat dan diagnosa yang tepat pula. Kami sungguh-sungguh berdoa, berpuasa, dan sungguh-sungguh melibatkan Tuhan dalam apa yang harus kami lakukan. Kami tidak mau berjalan sendiri. Kami mau berjalan bersama dengan Tuhan yang menuntun kami. Kami mau melibatkan Tuhan di dalam segala sesuatunya. Di dalam segala apapun yang harus kami lakukan. Dan Tuhan membuka jalan satu persatu dengan sangat luar biasa. Kami bertemu dengan dokter bedah THT yang sangat baik, sehingga benjolan cukup diambil dari leher bagian luar saja. Kami dipertemukan Tuhan dengan dokter hematologi onkologi yang sangat memperhatikan suami saya. Sehingga setelah hasil biopsi keluar dan dinyatakan limfoma non-Hodgkin, yang adalah sama dengan yang dialami pada tahun 2012, mulailah suami saya harus melakukan kemo sebanyak 6 kali, sambil dipantau oleh dokter jantung. Semua menjadi satu tim yang sangat baik yang diberikan oleh Tuhan. Kemo pertama diberikan dan suami saya langsung drop. Tidak bisa makan. Selama 10 hari berat badannya turun 7 kilo lebih. Setiap malam menggigil badannya. Saya hanya dapat memeluknya dan memberikan semangat dan memohon agar ia kuat menjalani semuanya itu dan terus bersandar kepada Tuhan. Tuhan yang akan menolong kami berdua melalui saat-saat ini. Dan pada saat itu, hari-hari kami isi dengan memuji Tuhan, berdoa dan mendengar firman hidup. Disinilah yang menjadi letak daripada kekuatan kami. Kami tidak mungkin bisa berjalan semuanya sendiri. Saat kami lemah, Tuhan beri kekuatan, penghiburan, hingga kemo kedua dan selanjutnya, suami saya dapat menjalankan dengan sangat amat baik, tanpa efek yang berarti, sampai selesai sempurna 6 kali, dan dinyatakan bersih saat PET scan. Pada saat itu, ayat mas yang menjadi kekuatan daripada suami saya diambil dari Filipi pasal 4 ayatnya yang ke-13. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Tuhan Yesus Kristus yang memberi kekuatan kepadaku. Tuhan memakai hidup suami saya untuk bersaksi bagi nama Tuhan dan menguatkan orang-orang yang kami dengar terkena kanker. Dan suami saya sehat hingga pada Desember 2019 yang lalu. Ia kehilangan nafsu makannya, tidak punya sama sekali selera walaupun melihat makanan kesukaannya. Padahal terakhir kami kontrol ke dokter adalah bulan Oktober 2019 dan semua dinyatakan sangat baik. Kemudian dari mulai Desember itu makin hari makin tidak suka makan, walaupun ia sudah berjuang untuk tetap makan, hingga kondisinya menjadi drop. Pada tanggal 9 Januari,
Saya melihat wajah suami saya begitu pucat dan tidak sehat. Segera kami berdua berangkat langsung masuk ke rumah sakit. Dan dicek segala sesuatunya oleh dokter yang biasa menangani suami saya. Termasuk juga di PET scan dan banyak sekali tes-tes yang dilakukan. Dan dari hasilnya itu terlihat bahwa banyak benjolan yang ada di ususnya dan di tempat-tempat yang lain. Bahkan ada yang sangat amat besar yang ada di ususnya. Kemudian dilakukanlah kemo pertama. Dan suami saya drop dengan luar biasa kondisinya, hingga harus transfusi darah merah, transfusi darah putih, ditambahkan segala macam obat-obat, dan jantungnya pun fungsinya semakin lemah. Sebelum kemo kedua, dokter meminta untuk kembali di PET scan. Ternyata benjolan-benjolan sel-sel kanker tidak berespon sama sekali terhadap obat kemo pertama yang telah diberikan. Sehingga menurut dokter sangat percuma untuk dilanjutkan. Dokter mengatakan supaya kami pulang ke Semarang agar memiliki waktu berkumpul bersama dengan keluarga. Kami pun pulang ke Semarang dan berkumpul dengan keluarga, sambil terus kami berdoa memohon agar suami saya masih diberi kesempatan untuk sehat, untuk masih kerinduannya luar biasa untuk melayani Tuhan. Namun saya mendengar di dalam akhir doa-doa daripada suami saya, dia mengatakan di akhir doanya, terjadilah sesuai dengan kehendak-Mu ya Tuhan, dan bukan kehendakku yang jadi. 2 minggu kami ada di rumah sambil mencoba dengan pengobatan herbal, namun kondisi tubuhnya terus semakin drop. Dan dari hasil darah albumin rendah, HB rendah, dokter yang merawatnya yang datang ke rumah menyarankan untuk segera masuk ke rumah sakit. Almarhum masuk ke rumah sakit Telogorejo. Beliau saat itu masih bisa berbicara. Dan beberapa hari kemudian, karena tubuhnya yang semakin drop, tidak dapat keluar suara kata-kata. Hanya keluar suara, tapi tidak kata-kata. Sehingga kami tidak mengerti apa yang disampaikan. Namun setiap kali saya memimpin doa, saya membacakan firman Tuhan, membacakan renungan, ia bisa merespon dengan pandangan dan anggukan. Demikian pula saat-saat saya memuji Tuhan. Saya melihat bahwa di dalam kondisi yang lemah demikian dan begitu mundur dengan luar biasa, damai sejahtera Tuhan yang tidak dapat saya ungkapkan dengan kata-kata menyertai suami saya. Dan yang luar biasa adalah bahwa almarhum tidak pernah merasakan sakit dari kansernya sendiri. Hanya tubuhnya yang semakin hari semakin lemah dan drop. Namun tidak pernah kesakitan. Hingga pada hari Minggu tanggal 15 Maret 2020, sekitar pukul 17.30, saya melihat kaki suami saya biru. Kami pun segera memanggil suster dan dokter. Dan saya pun segera menelpon para hamba Tuhan. Segera mereka datang ke rumah sakit. Kami memuji Tuhan dan berdoa. Saya pun terus membisikkan di telinga suami saya pengakuan iman rasuli, doa Bapa kami, kata-kata yang terlintas apapun yang ada di dalam pikiran saya saat itu, saya katakan dan bisikan, Tuhan Yesuslah satu-satunya jalan, kebenaran, dan hidup.
Tuhan Yesus sangat mengasihimu. Tuhan Yesus sangat mencintaimu. Apapun yang terlintas saya sampaikan dan bisikan. Sampai dokter mengatakan bahwa ECG menunjukkan jantung yang sudah tidak ada iramanya. Saya melihat ke wajah suami saya. Matanya memandang terus melihat kepada saya dan tetap dapat merespon dengan baik. Lalu Bapak Pendeta Ponco berkata, setelah berdoa penyerahan, Pak Irwan, kalau engkau mendengar Tuhan Yesus memanggil namamu, ikutlah Tuhan Yesus. Peganglah tangan Tuhan Yesus. Kemudian suami saya berpulang dalam damai sejahtera yang luar biasa. Penuh keindahan, diiringi puji-pujian dari semua yang hadir di ruangan itu, tanpa rasa sakit sedikit pun. Damai sejahtera Kristus telah membawanya pulang ke rumah Bapa di surga. Inilah pertama kalinya saya mendampingi seseorang yang berpulang, dan itu adalah suami saya sendiri. Seorang yang begitu mengasihi saya, dan saya pun sangat mengasihinya. Begitu damai, sungguh indah. Hari ini tepat 110 hari berpulangnya almarhum. Kami sangat kehilangan. Saya amat sangat kehilangan. Di saat-saat duka dan sangat sedih, Tuhan selalu menghibur dengan cinta kasih-Nya yang luar biasa. Melalui firman, pujian, doa, melalui cucu-cucu kami yang lucu, melalui banyak hal yang memberi penghiburan dan kekuatan bagi saya. Satu contoh adalah satu hari saya mendapatkan WA kiriman lagu dari seorang teman. Lagu itu adalah salah satu favorit kami berdua. Sehingga sepanjang sore hari itu saya menangis. Rindu sekali kehadirannya di sisi saya. Malam harinya saya membaca suatu doa yang indah dari Ibu Pendeta Erika di grup IC3 Semarang. Doa tentang cinta kasih Tuhan Yesus. Seolah-olah Tuhan sedang berbicara secara pribadi melalui doa itu. Dan sungguh saya amat dikuatkan dan dihiburkan. Hanya karena cinta kasih Tuhanlah saya mampu melanjutkan hari-hari ini dengan baik. Dan menemukan pribadi Tuhan di dalam kehilangan saya. Tuhan Yesus yang selalu ada untuk saya. Dan saya sungguh sangat bersyukur kepada Tuhan Yesus. Di tengah-tengah segala kehilangan kita, Tuhan ada untuk kita. Mari kita bawa segalanya di hadapan Tuhan. Di dalam doa dan pujian dan ucapan syukur kita. Karena kita tahu bahwa Tuhan berdaulat atas segala sesuatunya. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Terpujilah nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih.